Pada video ini, di pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tanaman itu bisa hidup, bisa tumbuh dengan sehat, subur, dengan minim perlakuan perawatan yang dilakukan. Beberapa hari ini hujan. Waktu 3 hari belakangan hujan, dan kemarin juga hujan. Hujan telah memberkahi tanah dan tanaman termasuk rumput untuk tumbuh subur. Ada kandungan hara nitrogen yang diwakili langit kepada bumi, bahwa berkah yang dikehendaki oleh air bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman yang ada di atas tanah untuk berproduksi, mengeluarkan dan menghasilkan oksigen untuk kepentingan bumi dan kepentingan manusia. Sebagai manusia yang hidup dalam hukum-hukum alam, patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada hujan, air, dan tanah. Karena dengan merekalah kita bisa hidup dan bertahan, walaupun di dalamnya ada kerja tenaga manusia. Bahkan dalam agama kita dilarang untuk mengutuk hujan, mendurkahi hujan, karena hujan akan marah terhadap setiap makhluk manusia yang berani mendurkahinya. Ketika panas yang terlalu dan hujan yang terlalu, maka tentu tenaga akan keluar, waktu, uang yang akan kita gelontorkan untuk perawatan tanaman di musim panas maupun musim hujan. Modal dan dedikasi itulah yang akan kita gunakan dalam perawatan tanaman. Tapi hujan bisa menyuburkan tanaman, sehingga tenaga, waktu, pengorbanan, uang, dan dedikasi yang kita gelontorkan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap mengurang. Pada kesempatan hari ini, pagi ini, saya akan memberikan video singkat tentang bagaimana manfaat rumput. Bagaimana manfaat rumput yang tumbuh bersamaan dengan tanaman, di sekeliling tanaman, di sekeliling kebun halaman teman-teman, bisa menghidupkan tanah, menghidupkan tanaman. Dan juga bagaimana manfaatnya rumput tanpa kita harus ke toko tani, tanpa kita harus memesan online insektisida, fungisida, bakterisida, maupun pestisida yang akan kita berikan kepada tanaman. Ini beberapa contoh tanaman jagung yang tumbuh, daunnya besar, lebar, hijau, batangnya juga kokoh besar, tanpa perlakuan pestisida dan insektisida. Dan di bawahnya ditumbuhi banyak rumput yang subur hijau karena kena hujan. Tapi bisa menopang pertumbuhan tanaman. Nah, kawan-kawan, rumput sebenarnya yang diartikan sebagai gulma pengganggu tanaman, ternyata dia bisa memberikan suplai nutrisi, suplai nitrogen, suplai fosfor, suplai kalium, suplai magnesium, suplai kalsium, suplai zinc, zat besi, vitamin, klorofil, antibiotik, dan lain-lain terhadap tanaman.
Salah satu contoh bagaimana kehidupan tanaman ini tumbuh bersamaan dengan rumput yang tanpa diberikan perlakuan pestisida atau insektisida kimia sintetis. Karena penanaman ini berdasarkan dengan konsep penanaman organik, bagaimana alam arifnya bekerja menghidupkan tanaman, menghidupkan tumbuhan di sekelilingnya. Inilah pertumbuhan tanaman jagung yang diselingi oleh tengah-tengah rumput. Walaupun dengan demikian dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana rumput bekerja untuk menghidupkan tanaman. Tanpa sedikit bolong, ada beberapa yang bolong, tapi tidak semua daunnya, tapi hijau, batangnya juga besar, tumbuhnya juga tinggi. Kelebihan dan manfaat rumput yang ada di sekeliling Anda justru memberikan bantuan yang sangat signifikan bagi perawatan tanaman teman-teman. Nah, kita tahu bersama bahwa di dalam berkebun organik, rumput tidak selalu diartikan secara harfiah adalah gulma, tapi rumput diartikan secara harfiah adalah tanaman-tanaman liar yang tumbuh bersamaan dengan tanaman yang kita tanam, yang kita modifikasi, yang kita rekayasa untuk kebutuhan kehidupan kita. Sehingga begitu pentingnya rumput dalam kebutuhan sehari-hari kita, teruntuk untuk kebutuhan menanam. Ada dua. Yang pertama biasanya orang menggunakan sebagai mulsa organik, seperti ini, yang mereka cabut, kemudian mereka cacah ataupun tidak dicacah, mereka letakkan berbaring di atas bedengan mereka resbek, kemudian dibiarkan agar dia melapuk. Tujuannya agar tanah diselimuti atau dijaga mikroorganismenya oleh rumput yang ada. Gulma atau secara harfiah diartikan sebagai mulsa organik. Kemudian mereka memberikan mulsa organik, tujuannya memberi makan tanah agar tanah sehat, tanaman tumbuh dan berbakti dengan subur. Apakah ada kelebihan lain bagi rumput? Rumput sebenarnya, walaupun di dalam kelebihan-kelebihan rumput tanaman-tanaman liar itu ada banyak mengandung vitamin, nutrisi, hara. Misalnya kita membutuhkan pestisida, insektisida, bakterisida, fungisida, dan lain-lain pada perlakuan perawatan tanaman kita. Dan kita belum mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan itu karena banyak aktivitas di luar sana. Lalu bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan subur tanpa perlakuan itu? Artinya kita sedang menjaga rantai makanan dari hewan yang doyan terhadap tanaman kita dengan cara kita menumbuhkan banyak gulma, menumbuhkan banyak rumput. Sebagai eksperimen dan pembuktian fakta real di lapangan, inilah video yang berlangsung saya sampaikan di depan kawan-kawan sekalian. Rumput semua bertumbuh, tapi jagung aman, tumbuh dengan baik. Nah, barangkali kita dikenalkan dengan pembuat pestisida nabati atau alami dengan bahan-bahan organik yang tidak berefek racun terhadap manusia. Kita bisa menggunakan banyak bahan pestisida alami, insektisida alami, bisa dari daun pepaya, daun sirsak, kemudian daun serai, kemudian lengkuas, jahe, kunyit, kayu manis, lemon nipis, tembakau, umbi gadung, kemudian beberapa bahan lainnya yang ada, bahkan kekuatan mimba dan lain-lain dan lain-lain.
Tapi apakah itu ada jaminan terhadap tanaman yang akan tumbuh? Tentu ada jaminan. Karena dia tidak saja menjadi pupuk cair, menjadi pestisida, sekaligus dia juga menjadi pupuk cair bagi tanaman. Pestisida-pestisida yang alami yang kita buat seperti itu. Tapi di sisi yang lain, ada gejala yang ada dampak positif dari tanaman yang bernama rumput itu terhadap tanaman kita yang kita tanam. Rumput yang tumbuh ini jangan angkuh dan jangan egois bagi kita merasa bahwa mereka akan merusak tanaman. Dalam satu titik bisa, di titik yang lain, di sisi yang lain tentu akan menjadi suplai kebutuhan bagi tanaman. Karena rumput itu sendiri, dengan melihat yang real di lapangan, rumput yang ada itu mampu memberikan suplai nutrisi kepada tanaman. Dengan begitu tanaman bisa subur, tumbuh dengan baik, daunnya hijau dan batangnya besar, tumbuh bersamaan dengan rumput. Itu artinya ada kesimpulan beberapa manfaat rumput terhadap tanaman itu sendiri. Rumput bisa menjadi insektisida, atau rumput bisa menjadi bahan fisik yang menghalau jenis-jenis hama. Insek yang menyerang tanaman kita, rumput dapat menghalau itu. Tanaman-tanaman liar ini dapat menghalau hama. Kemudian dia bisa menjadi fungisida yang dapat mengatasi jamur dan bakteri pada tanaman. Ketika tanaman daunnya rusak, kena lecet, bakteri dan lain-lain, barangkali rumput bisa memberikan itu dengan contoh real yang ada di tanaman depan teman-teman ini. Kemudian dia bisa menjadi penolak atau bisa menjadi ramuan bagi tanaman yang sering terkena dengan busuk akar, busuk batang yang biasa kita lihat di tanaman seledri, cabai, terong dan lain-lain. Barangkali dengan contoh yang seperti ini yang saya lakukan di kebun saya ini bisa membantu menjelaskan soal itu. Tahu disebut sebagai bisa menjadi nematisida. Kemudian rumput juga dia bisa bersifat antibakteri ya. Antibakteri yang mungkin kita bisa ketemu di dalam beberapa jenis tanaman seperti lidah buaya, sereh, kunyit, lengkuas dan lain-lain. Adalah jenis-jenis tanaman yang salah satunya bisa menjadi bakteri, antibakteri. Nah, rumput juga ternyata bisa menjadi antibakteri. Atau kita kenal dengan bakterisida yang dapat menyuburkan tanaman. Kemudian rumput juga karena sifatnya pahit, baunya juga menyegat, beragam bau, dia bisa menjadi penolak bagi tanaman, apalagi rasanya juga pahit. Makanya dia bisa menjadi rodenti bagi hama yang tidak suka terhadap rumput yang rasanya pahit. Kemudian dia juga bisa menjadi repelen, penolak hama ketika mau datang memakan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita yang kita tanam. Kemudian dia bisa menjadi antifaid yang dapat menghambat pencernaan hama atau hewan yang memakan tanaman kita. Antividen sehingga hama tidak suka karena rasanya akan menjadi mual mules ketika dia mau memakan tanaman kita. Kemudian rumput juga bisa menjadi racun kontak bagi pertumbuhan tanaman yang mau diserang oleh hewan. Kemudian
yang paling penting adalah dua hal. Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah dua hal. Yang pertama, rumput juga bisa memberikan antibodi, antibiotik, agar tanaman itu tahan terhadap serangan. Imunnya kuat, kekuatannya tangguh menghadapi serangan-serangan daripada hama atau hewan. Kemudian rumput sebenarnya juga secara langsung atau secara tidak langsung menjadi perekat alami yang dapat menyuplai ke tanaman sehingga baunya menyegat, kemudian rasanya pahit, kemudian bersifat racun dan lain-lain. Dia bisa mengobati dan pencegahan terhadap hama yang datang. Nah, beberapa penjelasan singkat yang aku berikan tadi, tentu ada banyak hal, barangkali ada kekurangan ataupun ada kelebihan. Begitupun dengan proses-prosesnya. Teman-teman bisa menemukan penjelasan lainnya lewat bacaan teman-teman. Setelah menjelaskan singkat tadi, saya akan memberikan sedikit catatan bahwa tentu kita tidak saja menjaga agar rumput itu tumbuh, karena di sisi yang lain, selain dia bisa memberikan suplai nutrisi bagi tanaman, dia juga bisa mengundang banyak sekali hewan untuk datang ke sini menikmati apa yang telah ada di sekelilingnya. Sehingga kadang-kadang kita juga harus membersihkan, sedikit membersihkan agar dia bisa tumbuh di lingkungan, agar dia mengurang di lingkungan perakaran teman-teman, tanaman teman-teman. Apalagi kalau saat kita mau memberikan pupuk cair, POC maupun kompos kepada tanaman, tentu kita harus membersihkan, sedikit membersihkan agar tanaman bisa menyerap nutrisi yang kita kasih. Dia tidak merebut makanan dengan rumput, karena kita tidak sedang memupuk rumput, tapi kita sedang memberikan makanan kepada tanaman, sehingga tanaman mendapatkan sepenuhnya suplai nutrisi yang kita kasih kepada tanaman. Nah, dengan catatan itu saya sudah menyiapkan cacahan rumput yang saya ambil dari lingkungan kebun sini, lingkungan tanaman sini. Kita akan mengkulturkan kembali ke sini, yaitu yang pertama teman-teman bisa ada beberapa cara ya. Yang pertama biasanya orang membersihkan seperti ini, kemudian dia langsung meletakkan ke dalam bedengan, bisa. Tapi perakaran tanah rumput ini mudah sekali tumbuh ketika dia kena tanah atau kena air. Makanya kita letakkan dulu di luar bedengan. Kemudian kita bisa mengecilkan rumput itu atau kita bisa mencacahnya agar menjadi kecil. Setelah itu, ini catatannya ya, kita memberikan kepada tanah kembali dengan metode rumput yang tumbuh itu. Nah, cacahan-cacahan rumput yang tadi yang sudah kita cabut, selebihnya kita bisa memberikan langsung kepada tanaman dengan cara ini yang sudah dicacah, kita hamburkan seperti ini. Apalagi musim hujan dan musim panas, dia akan melapuk sendiri. Kita akan hambur seperti ini. Dia akan menjadi mulsa organik bagi tanaman, perakaran tanaman kita. Kesempatan teman-teman memberikan pupuk secara tidak langsung ya kepada tanaman teman-teman. Nah, itu catatan yang saya mau berikan kepada teman-teman, bagaimana memanfaatkan rumput dan bagaimana manfaat sebenarnya rumput itu sendiri untuk tanaman. Tapi itu kan tanaman jagung, iya tanaman jagung. Kadang-kadang tanaman jagung juga sering sekali suka dimakan oleh beberapa hama. Ulat gerayak,
dan lain-lain. Kayak daunnya bolong ini kan dimakan oleh beberapa hama. Tapi tanaman cabai gimana? Ada tanaman cabai yang tumbuh di tengah-tengah rumput yang liar. Ini buahnya juga lumayan, di bawahnya rumput semua. Ada juga yang tumbuh ini di bawahnya rumput. Jadi kita bisa mencoba di beberapa jenis tanaman apa saja ya, kita coba untuk kebutuhan perawatan tanaman kita. Ini juga yang tumbuh, ini cabai tua yang umur sekitar 1 tahun lebih. Saya sudah potong semua pangkas, tapi dia masih mau produktif, mau tumbuh. Ya saya biarkan saja. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang manfaat rumpu untuk tanaman. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Silakan like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Kita saling belajar dan berbagi pengalaman dan pengetahuan berkebun secara organik. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya, faedahnya dari apa yang saya jelaskan. Maaf videonya terlalu lama. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ini masih pagi jadi segar, keringat keluar. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa sayangi alam, merawat alam, menjaga tanaman dengan perlakuan yang baik, sehingga tanaman bisa memberikan balasan kehidupan kepada teman-teman. Terima kasih.